Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waqtallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai saat sekarang ini. Mudah-mudahan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat yang sifatnya lahiriah ataupun nikmat yang sifatnya batiniah, mampu menjadikan diri kita menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan diri khatib khususnya dan kaum muslimin umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman dan takwa adalah bekal bagi kita untuk menemani perjalanan panjang kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman dan takwa adalah bagian daripada kehidupan kita yang akan menyelamatkan diri kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita ini terus ada generasi. Hari ini kita yang tua, besok lagi kita pergi dan yang digantikan oleh yang muda dan dia akan menjadi tua. Yang kecil akan menjadi besar, remaja akan menjadi dewasa, begitu seterusnya kehidupan kita. Maka sebagai orang tua ma'asyiral muslimin, kita mempunyai tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap generasi kita atau anak-anak kita. Maka beruntunglah bagi kita yang mendidik anak-anak kita dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, menumbuh kembangkan dirinya dalam kehidupan ini dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan sangat merugilah orang tua yang mendidik dan menjadikan anak-anak mereka sebagai tumbal untuk kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Begitu berat tanggung jawab kita di hadapan Allah. Bahkan neraka tantangannya bagi kita ketika kita abai menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Dalam ayat lain Allah juga mengingatkan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah kepalanya, lemah kesejahteraannya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya. Oleh karena itu, falyattaqullah, Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi generasi yang kita harapkan ma'asyiral muslimin adalah generasi yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya kita menjadikan generasi kita menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah? Jalannya adalah yang pertama, dekatkan diri kita dan dirinya kepada Allah. Sebagai orang tua ma'asyiral muslimin, kita harus punya teladan. Kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Menjadi teladan yang baik itu tidak mudah. Barangkali dari segi uang, dari segi materi gampang kita memberikan kepada anak. Tapi menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang diredoi dan diikuti oleh Allah, diikuti oleh anak kita di jalan Allah, ini tidak gampang. Banyak orang tua yang pergi pagi pulang sore, menghasilkan uang yang banyak. Ketika anaknya meminta uang, Pak minta piti untuk sekolah, minta piti untuk baninya, banitan dan lain sebagainya, orang tua dengan gampang mengeluarkan uang. Tapi tidak sedikit dari orang tua yang memberikan kasih sayang, apalagi menjaga dirinya dari neraka Allah. Mereka tidak peduli dengan ibadah anak-anak mereka. Sholatlah, tak sholat dalaah. Kenapa demikian? Karena orang tua pun tidak sholat. Baca Quran pun juga demikian. Sehingga rumah tangga yang harusnya adalah mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah, di dalamnya ada kasih sayang, hilang kasih sayang tersebut. Kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan porsi kepada anak kita, apakah dari segi waktu, dari segi yang lainnya untuk anak-anak kita. Jangan hanya sampai kita fokus dari segi urusan duniawi saja, tapi melupakan kepentingan untuk anak-anak kita, yaitunya kasih sayang. Orang tua banyak tidak diikuti oleh anak-anak. Kenapa demikian? Di antaranya juga pengaruh teknologi. Anak sibuk dengan ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga perintah orang tua sering diabaikan. Lebih-lebih ma'asyiral muslimin, sebentar lagi kita akan menghadapi libur sekolah. Sebagai orang tua tentu tambah berat tugas kita, bukan tambah mudah anak tidak diantarkan sekolah, tapi justru sebaliknya tambah berat. Ada anak yang pergi pagi pulang sore, bahkan malam pulangnya orang tuanya cuek saja. Orang tua sibuk pergi ke sana ke sini mencari nafkah, anak sibuk pula dengan kegiatan mereka. Apakah itu game online, apalagi yang marah itu judi online dan sebagainya. Maka berat tantangan bagi kita ma'asyiral muslimin untuk generasi-generasi kita. Dan ini harus diawali dari orang tua di rumah. Kalau orang tua sudah menanamkan prinsip taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengajarkan kepada mereka akidah, beribadah kepada Allah, insya Allah ibadah itulah yang membimbing mereka ketika mereka tidak berada bersama kita di rumah. Ini yang pertama yang harus kita sampaikan, kita ajarkan kepada generasi kita, anak-anak kita, tentang pentingnya pendidikan akidah dan pendidikan ibadah. Juga ma'asyiral muslimin tentang sholat mereka. Orang tua berkewajiban menyuruh generasi anak-anaknya untuk sholat. Siapa yang menyuruh itu? Allah.
dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis shalah, suruh perintah keluargamu untuk mendirikan salat. Kalau anak disuruh untuk salat, berarti orang tuanya juga harus salat. Jangan sampai sebagai orang tua kita hanya menyuruh anak saja salat, pai dah kalau saji deh orang azan, sementara orang tuanya asik duduk di depan TV. Ini harus kita hindari ma'asyiral muslimin. Kalau kita ingin generasi kita menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar generasi kita adalah generasi yang berbobot baik di dunia maupun di akhirat adalah tanamkan nilai-nilai akhlakul karimah. Betapa pentingnya nilai akhlak dalam kehidupan ini. Bahkan salah satu jalan masuk surga kata Nabi adalah akhlak mulia. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al jannah. Nabi ditanya orang, apa yang banyak membawa orang masuk dalam surganya Allah wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan bagus akhlaknya. Dalam hadis lain juga Nabi ditanya oleh orang Arab, orang Ansar, orang pinggiran Madinah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, wahai Rasul, siapakah orang beriman yang paling utama di hadapan Allah? Apa jawaban Nabi? Ahsanuhum khuluqan, orang beriman yang paling bagus akhlaknya. Ini menandakan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa ibadah bukan hanya sebatas ibadah saja, ritual saja, tapi ibadah juga harus berdampak kepada diri kita dan perbuatan kita dalam sehari-hari. Kenapa sholat itu hikmahnya bukan mendatangkan rezeki yang banyak? Bahkan banyak orang sholat tapi rezekinya segitu-segitu juga. Ada sebaliknya orang yang tidak sholat, tidak pernah puasa bulan Ramadan, tapi justru rezekinya berlimpah ruah. Ini kenapa ma'asyiral muslimin? Karena di antara hikmah ibadah salat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang salat itu bisa mencegah dirinya dengan salat tersebut dari perbuatan keji dan munkar. Orang kalau sudah salat hendaklah dia tangannya, kakinya, matanya, kepalanya, bibirnya, mulutnya dan lain sebagainya bisa menjadikan dirinya selamat dari kemaksiatan, dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan ma'asyiral muslimin. Akhlak mulia adalah bagian penting dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini penting bagi kita ma'asyiral muslimin. Betapa nilai akhlak ini bukan hanya di sekolah diajarkan, tapi dalam rumah tangga yang pertama kali harus diterapkan oleh orang tua. Anak tidak akan makan berdiri ma'asyiral muslimin kalau orang tuanya tidak seperti itu. Anak tidak akan berkata kasar kalau orang tuanya selalu mengontrol dan mengawasi anak-anaknya dari berperilaku buruk. Tapi apa yang terjadi sekarang ma'asyiral muslimin? Seorang murid dia berkata kasar kepada gurunya. Kemudian datang orang tua daripada anak tersebut ke sekolah dipanggil oleh gurunya. Justru orang tuanya membela anaknya yang telah berkata kasar kepada guru tersebut. Ini yang terjadi dalam pendidikan hari ini ma'asyiral muslimin. Anak-anak yang sudah tamat sekolah dan bahkan mereka ketika bertemu dengan gurunya pun mereka tidak mau menyapa. Ketika ada temannya yang mengatakan, "Sapulah guru Tuhan, tu guru sekolah dulu dah." Apa jawaban anak ini? Itu adalah mantan guru. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, akhlak adalah penentu jalan keselamatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Setinggi apapun sekolah seseorang, sehebat apapun ilmu seseorang, tapi kalau attitude-nya tidak ada, etikanya tidak ada, akhlaknya jauh sekali, maka dia akan lebih rendah dibandingkan dengan binatang dalam pandangan orang. Itu apa sekolah tinggi-tinggi, untuk apa gelar ini dan itu, kalau perilakunya seperti itu kata orang. Maka ini menandakan ma'asyiral muslimin, semakin rajin ibadah,
semakin tinggi ilmu, harusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita sampaikan dan kita ajarkan kepada generasi kita, bahwa akhlak mulia adalah bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, agar generasi kita menjadi generasi yang bertakwa, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Senantiasalah doakan mereka. Dalam sholat, setelah sholat yang kita lakukan, doakan anak-anak kita. Barangkali ada orang tua yang ketika saking marahnya sama anaknya sampai dia mengatakan perkataan yang kasar. Ada yang mengatakan anaknya binatang, setan, iblis, dan lain sebagainya. Itu jangan sampai terjadi hendaknya. Maka oleh karena itu doakan anak-anak kita kepada Allah. Karena doa orang tua kepada Allah untuk anaknya akan mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin anak kita, generasi kita yang qurratu a'yun, menjadi penyejuk pandangan kita, menjadi penyejuk hati kita, bukan hanya di dunia, bahkan generasi yang kita bina dalam keimanan kepada Allah. Dalam surah At-Tur ayat 21 disampaikan oleh Allah, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman, kemudian keimanan mereka diikuti oleh generasi sesudahnya, maka nanti akan kami himpunkan mereka, kami kumpulkan mereka, kami satukan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita dengan anak kita tidak hanya sampai di dunia saja pertemuan kita, tapi kita ingin berkelanjutan sampai di surga Allah pun kita juga bersama dengan generasi dan anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian pula sebaliknya, kalau kekuatan iman tidak ada dalam diri kita, anak tidak diarahkan dengan pendidikan, apa yang terjadi hari ini ma'asyiral muslimin? Nilai kemanusiaan orang sudah jauh. Bahkan tak sedikit pula kasus yang kita dengar di berita, di TV, dan bahkan akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kasus mutilasi. Apa yang dilakukan? Hilang rasa kemanusiaan, hilang rasa kehormatan di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai kemajuan zaman membuat kita jauh dari Allah. Jangan sampai pengaruh lingkungan membuat kita durhaka kepada Allah. Jangan sampai gara-gara nilai akhlak ada dalam diri seseorang, kesabaran, syukur kepada Allah, membuat orang memudahkan segala cara, termasuk menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.